Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1031-1035. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Sekarang dia harus memastikan posisi kasar istana leluhur. Dia masih belum tahu apa-apa tentangnya dan data geografis spasial yang tepat dari 4 kutub, Suandu, dan jurang reruntuhan akhir. Dia juga harus memastikan koordinat spasial yang tepat dari dimensi tempat langit surgawi naga Han sebelumnya berada. Baru pada saat itulah ia dapat menemukan lokasi istana leluhur dengan tepat. Seseorang dapat menggunakan data dari Spirit Energy Mutual Shift Bridges untuk geografi spasial dari 4 kutub, Suandu, dan jurang. Jembatan Spirit Energy Mutual Shift dirancang oleh Kinmu dan Dewa Harimau Hitam, dan dibutuhkan data geografis spasial yang berbeda agar jembatan dapat menghubungkan dunia yang berbeda. Jadi, tidak sulit bagi Kinmu untuk mendapatkan data tersebut. Hanya saja tidak ada jembatan pergeseran saling energi roh yang terhubung ke jurang reruntuhan akhir. Kalaupun ada, mungkin itu ada di tangan permaisuri surgawi dan Yuanmu. Namun, Kinmu sudah pernah ke sana sebelumnya. Yang perlu dia lakukan untuk memastikan dimensi spasialnya adalah pergi ke sana lagi. Satu-satunya masalah yang dihadapinya adalah mencari tahu ketinggian langit surgawi naga Han. Dalam aspek ini, dia tidak memiliki data yang akurat. Setelah dia mengetahui koordinat spesifiknya, dia dapat membangun formasi teleportasi spasial besar untuk berteleportasi langsung menuju istana leluhur. Tidak heran jika putra mahkota Dewa Utara Suanwu, Yuming, mengaku pernah bertemu denganku di era naga Han. Aku mungkin ada di sana untuk mengukur ketinggian langit. Kinmu tampak bingung saat berpikir, lalu, kapan aku pergi ke langit surgawi naga Han? Siapakah pasangan yang mencuri pagoda langit berkaca istana surgawi kura-kura hitam? Sisi belakang langit surgawi adalah bagian dari segel istana leluhur, jadi mengapa langit surgawi bergerak ke atas? Jika langit surgawi bergerak, bukankah akan ada lubang untuk segelnya? Dia hendak meneliti konsekuensinya dengan saksama, tetapi suara naga surgawi terdengar lagi dari luar kereta. Yang mulia surgawi, Dewa Wu ada di sini untuk menyambut Anda. Tidak ada waktu lagi. Aku akan hitung akibatnya setelah aku meninggalkan kutub utara. Kinmu tidak bisa terlalu memikirkannya, jadi dia menyebarkan atlas bintang besar alam semesta dan tersenyum. Naga gendut, Yaner, ikuti aku untuk menemui Dewa Wu. Kereta itu berhenti, dan dia melangkah keluar. Dia melihat separuh istana surgawi kura-kura hitam di depannya, dengan Dewa Wu dan rombongan pejabat dewa wanita menunggunya. Berbeda dengan apa yang dikatakan Dewa Suan, Dewa Wu bukanlah seorang penyihir. Sebaliknya, dia tampak lebih sopan dan hikmat daripada Dewa Suan. Wanita ini mengenakan jubah kekaisaran berwarna hitam dan merah dengan diagram aroma bunga peoni pohon yang dijahit di dalamnya. Ular berenang di antara bunga-bunga itu, dan beberapa tampak seperti hendak terbang. Alisnya seperti angsa yang sayapnya terbuka. Ada bunga peoni di alisnya dan sedikit bedak di bibirnya. Dia tidak seganas atau seganas yang dikatakan Dewa Suan. Dia formal dan santun saat berkata, "Yang mulia surgawimu." Kinmu buru-buru turun dari kereta dan membalas sapaan itu. "Saudari Dewa Wu." Dewa Wu tidak dapat menahan senyum. Orang-orang mengatakan bahwa setiap wanita yang Anda temui akan dipanggil dengan sebutan suster. Ternyata itu benar. Kinmu berkata dengan serius, "Tidak selalu." Dewa Wu mengakuinya, dan Kinmu melanjutkan, "Aku tidak bisa tidak memanggil wanita cantik dengan sebutan kakak. Baru saja, aku melakukannya saat bertemu denganmu, Dewa Wu. Mulutku lebih jujur daripada hatiku." Dewa Wu tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu jujur. Jarang sekali menemukan pria jujur saat ini, tidak seperti pria murahan di rumahku yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara mempermanis lidahnya. Yang dia lakukan hanyalah membuatku marah. Aku marah hanya dengan berbicara kepadanya." Kinmu tersenyum. Kakak ipar juga jujur. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya dengan benar. Naga Kilin diam-diam memujinya. Master Sekte benar-benar pandai berbicara. Dia memanggil Dewa Wu, kakak ipar, di depan Dewa Suan dan Dewa Suan, kakak ipar, di depan Dewa Wu. Dia terdengar seperti saudara mereka. Dia menjadi semakin kuat setelah membaca patung pemeliharaan manusia milikku. Sepertinya dia akan menjadi lebih baik dariku. Jangan bicara tentang dia. Dewa Wu mengundangnya, "Mari kita bicara di dalam."
Baca lebih lanjut bab di VIP Novel. Dia melirik naga Kilin dan Yaner. Dia tampak bingung saat bertanya, mungkinkah ini putri dari kediaman burung Vermilion? Yaner membalas budi dengan tergesa-gesa dan berkata, Yaner dengan ini menyapa Bibi. Dewa Wu bersikap akrab dengannya saat dia melangkah maju untuk memegang tangan Yaner. Dia tersenyum. Aku memelukmu saat kau masih kecil. Ibumu kejam saat mengusirmu. Ngomong-ngomong, karena kalian semua berasal dari Kutub Timur, kalian sudah bertemu ayahmu, kan? Yaner tampak kesal. Dewa Wu melihat itu dan tersenyum. Dewa Timur memiliki begitu banyak putra, dia mungkin tidak menyangka bahwa dia memiliki seorang putri sepertimu. Qin bertanya kepadanya, Saudari Dewa Wu, ketika aku tiba di sini, aku melihat putramu, Yuming, dan betapa menyedihkan kondisinya. Dia membawa gunung suci sementara di sini sangat dingin. Aku tahu dia melakukan kesalahan karena berbicara dengannya dan bahwa dia sedang dihukum olehmu. Namun, sudah 600.000 tahun berlalu. Aku tidak bisa tidak mengasihaninya dan menangis. Dewa Wu tersenyum dingin. Dia pantas mendapatkannya karena kehilangan pagoda langit kaca. Itulah yang kita buat selama hidup kita, tetapi dia kehilangannya. Kecerobohannya harus dihukum. Qin mengangguk dan berkata, ya, tetapi anak-anak bisa nakal. Selama dia mengerti hukumannya, itu sudah cukup. Sejujurnya, saya baru saja menemui kakak ipar dan membicarakannya dengannya. Saya ingin memohon belas kasihan untuk putra Anda, tetapi dia marah dan memerintahkan orang untuk mencambuknya 99 kali. Dewa Wu sangat marah. Kau memohon belas kasihan, namun si rakus itu malah memukulinya alih-alih bersikap pengertian. Semua yang dilakukan orang tua ini hanyalah mengurusi urusan dalam negeri. Jika aku tidak sibuk berlarian di luar, dia tidak akan mampu bertahan di kutub utara ini. Dia pasti sudah merangkak di sungai surgawi dan kedinginan serta kelaparan. Sekarang dia bertingkah seolah-olah dia sangat kompeten dengan memukul putranya sendiri. Qin menghela napas. Tolong tenanglah, kakak. Putramu, Yuming, menyadari kesalahannya dan menerima cambukan itu. Sudah waktunya untuk membebaskannya, atau kakak ipar mungkin akan mencambuknya lagi. Apa gunanya? Dewa Wu memanggil para dayang di sekitarnya dan berkata, keluarkan dekretku, dan bebaskan pangeran itu dan bawa dia ke sini, bukan ayahnya yang terkutuk. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan setelah menghadapi apapun hanyalah bersembunyi di cangkangnya dan mendorongku untuk membantunya. Jika dia mengikuti ayahnya, dia akan sama tidak bergunanya. Cepat, cepat. Pelayan istana itu pergi dengan tergesa-gesa. Qin merasa rileks dan berpikir, lega rasanya dia sudah terbebas. Ketertarikan Dewa Wu padanya semakin bertambah saat dia menatapnya lebih lama. Dia tersenyum dan berkata, kakak iparmu, si rakus itu, tidak pernah memikirkan orang lain. Dia gagap saat berbicara, dan dia bertele-tele dalam menangani urusan. Qin berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, kamu salah menyalahkan kakak ipar. Saat aku bertemu dengannya, dia memberiku 205 panci petir dan mengirim beberapa ratus dewa pedang untuk mendukung perdamaian abadi. Dewa Wu penuh dengan keraguan. Dia akan begitu murah hati. Saat dia bersamaku, dia sangat pelit. Bagaimana dia bisa rela memberimu 200 dari itu? Qin tersipu dan berbisik, awalnya dia hanya ingin memberi 1. Dia berbohong kepadaku bahwa dia hanya punya 16, jadi aku bilang padanya kamu memberi 200, dan dia pun menjadi lebih murah hati. Dewa Wu tertawa terbahak-bahak. Kau mungkin jujur, tetapi kau juga licik. Si rakus itu mungkin bertekad untuk memberimu sebanyak ini setelah melihat kemurahan hatiku. Dia mungkin merasa sakit hati saat melakukannya. Tenang saja, saudaraku, aku tidak akan bersikap picik seperti si rakus itu. Dengan kata-katanya, Qin merasa yakin. Cukup untuk membentuk pasukan dengan 305 Thunderpot. Saat pasukan ini dimobilisasi, guntur akan turun. Dewa Wu lebih bebas daripada Dewa Xuan, dan dia memberi Qin 215 pot petir sebelum berkata, hadiahku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ratusan dewa pedang bela diri sejati yang diberikan oleh si rakus kepadamu. Ketika Kaisar Pendiri datang ke sini untuk mempelajari kemampuanku, sebagai gantinya, para ahli formasi terkuatnya merancang formasi benteng ular terhubung untukku, yang membutuhkan ribuan dewa wanita untuk dikerahkan. Formasi itu bahkan dapat melawan praktisi kuat dari tahta Kaisar. Aku akan mengirimkan satu formasi ini kepadamu. Qin gembira dan berkata dengan ragu-ragu, ketika kakak ipar mendapatkan dewa pedang untuk membantuku di alam bawah, dia mengambil kembali nama keluarga mereka dan mengusir mereka keluar dari kutub utara sehingga mereka tidak akan membebani dirinya. Dewa Wu memahaminya dan berkata, apakah kamu khawatir bahwa dayang istanaku akan menggunakan garis keturunan mereka untuk menindas orang-orang di Eternal Peace? Tenang saja,
Aku akan mengatur hal yang sama untuk mereka. Qin Mu menghela napas lega. Sangat nyaman berbicara dengan wanita pintar seperti dia. Ngomong-ngomong, ini pertemuan kita yang kedua. Kita pertama kali bertemu di kapal hantu, dan hanya karena kebijaksanaanmu aku bisa keluar. Dewa Wu tertawa dan berkata, kakak burung Vermilion selalu membicarakanmu. Dia bahkan bercerita tentang bagaimana kamu menyebut aliansi surga ketika dia bertemu denganmu di tahun pertama Nagahan. Hati Qin Mu menegang saat dia mengangguk pelan. 10 yang mulia surgawi saat ini adalah aliansi surga. Tahukah Anda seberapa besar dampak dari tindakan ceroboh Anda? Dewa Wu tampaknya berkata tanpa sengaja, hampir setiap peristiwa besar setelah itu ada hubungannya dengan aliansi surga. Sebagai salah satu tetua tertua, Anda harus memimpin upaya untuk meredakan pertikaian internal juga. Kakak, menurutmu apakah aliansi surga akan terbentuk jika aku tidak menyebutkannya? Tanya Qin Mu. Dewa Wu tercengang. Aliansi surga masih akan ada. Mungkin namanya akan berbeda, seperti aliansi bumi atau aliansi hantu, tetapi aliansi surga tidak terbentuk karena aku. Aliansi itu terbentuk karena para dewa kuno. Qin Mu berjalan bersamanya dan berbisik, jika para dewa kuno memperlakukan makhluk hidup pasca surgawi dan setengah dewa dengan lebih baik, tidak akan ada aliansi surga. Tekanan yang besar membuat mereka tidak punya banyak jalan keluar, itulah sebabnya aliansi surga lahir. Jika aku melenyapkan 10 yang mulia surgawi bersama para dewa kuno dan kalian semua masih melakukan hal-hal dengan cara lama, akan ada aliansi surga yang lain. Dewa Wu memikirkannya dalam diam lalu berkata, dewa-dewa kuno saat ini lebih baik daripada dewa-dewa di masa lalu. Selain itu, dewa-dewa setengah langit saat ini tidak berbeda dengan dewa-dewa setengah langit di masa lalu. Orang-orang menyembah dan mempersembahkan kurban kepada mereka. Aliansi surga menjadi dewa-dewa kuno setelah melenyapkan mereka. Saudaramu, sebaiknya Anda berpikir tentang bagaimana agar tidak menjadi dewa kuno yang suka memeras dan memakan manusia. Qin Mu tertegun. Dia membungkuk dan berterima kasih padanya, terima kasih banyak atas pengingatmu. Dewa Wu membalas budi dan berkata, saya telah melihat pergantian banyak dinasti, melihat kehidupan dan kematian memisahkan orang-orang, dan melihat bencana membunuh orang. Saya tidak bisa menahan rasa putus asa setelah melihat begitu banyak hal. Saya pikir ini adalah siklus besar, yang tidak dapat saya ubah. Namun, Anda memiliki energi untuk melakukannya. Mungkin Anda dapat melakukannya. Saya tidak akan menahan Anda lagi. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dewa Wu mengantarnya ke sisi gerbang surgawi selatan miliknya dan mengawasinya pergi. Setelah beberapa saat, para pelayan membawa Pangeran Yuming. Ia berubah menjadi manusia, lalu berlutut dan bersujud kepada Dewa Wu untuk berterima kasih padanya. Berdiri, Dewa Wu mengangkat tangannya dan berkata, Yang Mulia Surgawimu berusaha keras untuk membebaskanmu. Aku harus menurutinya karena dia adalah Yang Mulia Surgawi. Ayahmu mencambukmu 99 kali karena kamu terlalu banyak bicara, jadi kamu akan ingat untuk tidak bersikap naif setelah kamu selesai menjalani hukumanmu. Pangeran Yuming mengangguk, memanjat, dan berkata, di mana Yang Mulia Surgawimu? Aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Dewa Wu berkata, dia telah pergi, mungkin untuk menemui Dewa Barat di Kutub Barat. Kau mungkin telah dibebaskan, tetapi kau tetap melakukan kesalahan. Karena kau berutang budi pada Yang Muliamu, kau harus pergi ke sana. Kau telah kehilangan pagoda langit berkaca, jadi kau baru akan kembali setelah menemukannya. Pangeran Yuming bersujud lagi. Dewa Wu menghela napas dan mengangkatnya. Kau adalah putraku. Meskipun kau terlihat seperti ayahmu yang bodoh, aku tetap tidak tega melihatmu mempertaruhkan nyawamu. Kau terlalu naif. Jika aku tidak menekanmu di Kutub Utara, kau mungkin tidak akan bisa selamat dari era Nagahan. Era perdamaian abadi ini bahkan lebih sulit. Kau harus berhati-hati. Dia mengambil karung yang terbuat dari kulit ular dan berkata, ini ditempa dari kulit yang kutinggalkan. Ini bisa menyimpan apa saja dan menempa apa saja. Kau bisa menggunakannya untuk membela diri. Juga, pergilah menemui ayahmu yang bodoh sekali lagi agar dia bisa melakukan hal yang sama. Pangeran Yuming tersedak, berbalik, dan pergi. Ketika dia sampai di istana surgawi Suan, Dewa Suan sangat marah. Dia berteriak, wanita bodoh. Kalian membebaskan Minger. Berapa lama dia bisa hidup di dunia yang tidak jujur ini? Pangeran Yuming membungkuk dan berkata, ayah, aku tahu aku salah. Dewa Suan maju dan mengangkatnya, lalu mendesah. Kau tidak salah. Tidak apa-apa kau kehilangan pagoda langit berkaca. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Aku menghukummu karena, selama retakan langit saat itu, kau terlalu naif dan putraku yang bisa dibodohi oleh siapapun.
Kau terlalu dekat dengan teman-teman jahat seperti Yang Mulia Surgawi Hao dan Putra Langit Yin, dan mereka kejam. Kau akan mati jika bersama mereka, jadi aku mengurungmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa agar ibumu membebaskanmu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil cermin sebelum berkata, ini adalah cermin 8 trigram yang ditempa kaisar pendiri dari diagram 8 trigram di punggungku. Aku memberi cap tanda kura-kura hitam di atasnya agar kau bisa mengambilnya untuk membela diri. Jika seseorang memanggilmu setelah kau meninggalkan kutub utara, teruslah maju tanpa menoleh ke belakang. Jika kau tidak menoleh, tidak ada yang berani menyakitimu. Kau akan dikutuk jika kau menoleh. Ingat, ingat, Pangeran Yuming membawa cermin 8 trigram dan menyembunyikan karung kulit ular di pakaiannya saat ia berjalan keluar dari istana surgawi Suan. Tepat saat dia berpikir untuk berbalik untuk melihat, suara Dewa Suan terdengar, berkata, jangan berbalik sebelum memasuki alam primordial. Teruslah maju, tetapi jangan gunakan jembatan pergeseran saling energi roh, karena itu akan mengharuskanmu memasuki surga. Menuju Yuandu dari Sungai Surgawi. Kau adalah putraku. Meskipun mengambil jalur air lebih lambat daripada jembatan pergeseran saling energi roh, paling lama akan memakan waktu 1 tahun. Pangeran Yuming melangkah maju tanpa suara. Ketika dia tiba di jembatan pergeseran saling energi roh, dia bertemu dengan kereta harta karun naga surgawi milik Kinmu, yang hendak memasuki jembatan. Pangeran Yuming buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas kata-kata baik Yang Mulia Surgawi di hadapan orang tuaku, yang telah membebaskanku. Kinmu keluar dari kereta harta karun dan membantunya berdiri. Dia tersenyum sambil berkata, ini masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Kemana pangeran akan pergi? Pangeran Yuming berkata, orang tuaku ingin aku pergi ke alam primordial untuk melihat dunia. Setelah itu, dia menceritakan kepadanya tentang peringatan Dewa Suan agar dia tidak kembali. Kinmu merenung sejenak, ia kemudian tersenyum dan berkata, aku tahu mengapa kau dilarang untuk kembali dan tahu siapa yang akan kau temui di sepanjang perjalananmu. Jangan khawatir, aku akan memberimu seni ilahi. Bahkan jika kau bertemu orang itu, kau bisa melarikan diri. Pangeran Yuming merasa bingung. Ia bertanya, ayahku ahli dalam berhitung. Mungkinkah Yang Mulia Surgawi juga ahli dalam hal ini? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Dewa Suan tidak mengajariku cara berhitung. Aku hanya memikirkan sesuatu dari kata-katamu. Dia mengeksekusi seni ilahinya, bentuk ke-10 jarinya selalu berubah. Tiba-tiba, dia mengetuk bagian tengah alis Pangeran Yuming dengan lembut dan tersenyum. Pangeran, lihat mata di bagian tengah alisku. Pangeran Yuming melihatnya dan berkata, Yang Mulia Surgawi, seni ilahi apa ini? Mata di tengah alis Kinmu bersinar terang. Dia tersenyum sambil berkata, kamu akan tahu nanti. Pangeran bisa pergi sekarang. Dia kembali ke kereta harta karun, yang kemudian ditarik oleh 6 naga surgawi, berlari kencang menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Pangeran Yuming menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, ia tiba di ujung sungai surgawi yang dalam. Ia melompat ke dalamnya dan berubah menjadi seekor kura-kura naga raksasa. Dengan menggoyangkan ekornya, ia meluncur mengikuti arus. Dia memang putra Suan Wu. Kecepatannya di dalam air sangat cepat. Saat tubuhnya yang besar berenang di dalam air, permukaan air pun naik. Di masa lalu, sebelum adanya jembatan pergeseran saling energi roh, biasanya ada aliran kapal yang stabil di jalur air sungai surgawi. Sebagian besar adalah kapal dagang dari berbagai surga. Namun, dengan adanya jembatan pergeseran saling energi roh, jumlah kapal berkurang drastis. Pangeran Yuming menikmati perjalanannya dan merasakan perasaan menenangkan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terkungkung selama 600.000 tahun. Sekarang setelah ia bebas, ia merasa sangat lega. Namun, ia agak terkejut karena tidak melihat banyak kapal di sepanjang jalan. Dia telah menempuh perjalanan selama lebih dari 2 bulan, dan perjalanan itu sangat membosankan. Perasaan tenang yang dia alami sebelumnya telah hilang. Meskipun ada banyak dewa dan iblis ras air di dalam air, bahkan Raja Naga, mereka tidak dapat mengenalinya, Pangeran Kutub Utara ini. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat, jadi sebelum ras air ini dapat melihatnya dengan jelas, dia telah menghilang. Hari ini, Pangeran Yuming sedang berenang di air ketika dia melihat beberapa kapal yang tampak cemerlang di permukaan. Dia tidak bisa menahan rasa bingung. Namun, dia teringat kata-kata Dewa Suan. Karena itu, dia mengabaikannya dan terus melangkah maju. Ada banyak jenderal dewa di kapal-kapal itu. Ada juga dewi-dewi anggun yang bernyanyi dan menari mengikuti alunan drum yang merdu. Seorang dewa agung menikmati lagu dan tarian itu. Akan tetapi, ketika ia menyadari bahwa air sungai surgawi itu tiba-tiba meluap,
ia melihat ke bawah dan melihat seekor kura-kura naga raksasa berenang lewat. Melihat itu, Sang Dewa Agung tertawa dan berkata, "Saudara Dao Yuming, silakan tinggal." Ketika Pangeran Yuming mendengar suara itu, hatinya berdebar kencang. Sepertinya itu adalah putra langit Yin, Yin Chaojin. Mengapa dia bepergian di Sungai Surgawi? Terakhir kali dia datang ke Kutub Utara, dia membual kepadaku bahwa dia telah menjadi Dewa Hitam Mindu. Setelah itu, dia gagal mendapatkan 5 pot petir. Sebaliknya, dia melepaskan sekelompok cacing untuk menyerang Labu. Putra Langit Yin dan dirinya dulunya berhubungan baik, dan dia ingin berhenti. Namun, dia teringat kata-kata Dewa Suan dan berpura-pura tidak mendengarnya, terus berenang maju. Kekuatan sihir Putra Surga Yin meledak, melilit kapal dan mengangkatnya ke udara saat mengejar. Putra Surga Yin tertawa sambil berkata, "Saudara Dao Yuming, apakah kamu tidak ingat adik kecil? Aku sangat merindukanmu selama 600.000 tahun terakhir." Pangeran Yuming terus berpura-pura tidak mendengarnya. Dia berenang maju, tidak peduli dengan apapun. Putra Langit Yin tidak dapat mengimbangi kecepatannya dan tidak dapat mengejarnya. Dia berteriak, "Saudara Dao, apakah kamu tidak ingat hubungan kita di masa lalu? Kita dulu bermain bersama. Aku bahkan memanggilmu kakak." Pangeran Yuming teringat masa lalu dan mulai melambat. Ia berpikir, dulu, persahabatan di antara kita berdua cukup baik. Pah. Saat itu, Putra Yudu dan Yang Mulia Surgawi Hao bergaul denganku karena mereka berencana untuk mengambil harta keluargaku. Mereka tahu orang tuaku memiliki banyak harta dan seringkali menipu keluargaku untuk mendapatkan harta benda itu. Dia meningkatkan kecepatannya lagi, dan Putra Surga Yin berteriak, pengecut. Pangeran Yuming sangat marah. Dia segera berhenti dan berbalik. Aliran sungai surgawi itu langsung terputus. Dia berkata dengan marah, "Bajingan kecil Yin, siapa yang kamu maksud?" Kapal itu terbang dan menabrak permukaan air dengan suara keras. Putra Langit Yin berlutut, tersenyum sambil berkata, "Saudara Dao, jika aku tidak memprovokasimu, apakah kau akan kembali? Mohon maafkan aku. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu dan sangat merindukanmu. Oleh karena itu, aku melakukan ini." Pangeran Yuming melihat bahwa dia benar-benar berlutut kepadanya dan langsung merasa tidak enak karenanya. Kemarahan di hatinya langsung lenyap. Dia buru-buru berubah menjadi manusia dan membantunya berdiri. Dia berkata, "Ayahku berkata bahwa, sekarang setelah aku bebas, aku tidak dapat kembali. Dia berkata bahwa jika aku melakukannya, aku akan dikutuk selamanya. Oleh karena itu, aku harus mengabaikanmu. Namun, aku tidak bermaksud demikian." Putra Surga Yin memegang lengannya saat dia mengundangnya masuk ke dalam kapal. Dia tersenyum sambil berkata, "Selama bertahun-tahun tanpa bertemu kakak, aku sering memikirkanmu. Aku juga menyarankan untuk melepaskanmu kepada orang tuamu. Namun, kata-kataku tidak terlalu berbobot. Kakak, sekarang setelah kau keluar, kau harus memanjakan dirimu dengan bersenang-senang dan menikmati semua hal baik yang telah kau lewatkan selama 600.000 tahun terakhir." Pangeran Yuming berkata, "Aku harus melanjutkan perjalananku. Tidak akan memakan banyak waktu." Putra Langit Yin tertawa terbahak-bahak dan memberi perintah untuk memulai musik dan tarian. Segala macam hidangan lezat, yang bahkan sulit dinikmati oleh Kaisar Langit setiap hari, disajikan, mengalir seperti sungai. Putra Langit Yin mengundangnya untuk duduk dan berkata, "Saudaraku, Anda dapat melihat bahwa selama bertahun-tahun ini, saya telah melakukannya dengan baik." Saat Pangeran Yuming makan, dia berkata, "Saat terakhir kali kita bertemu, kamu menyebutkan bahwa setelah kamu menjadi Dewa Hitam Mindu, hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi Pangeran Bumi lainnya. Apakah kamu sekarang menjadi Pangeran Bumi?" Putra Surga Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya membual." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sedih. "Dulu, kami yang sedikit bersenang-senang bersama, dan hubungan kami baik-baik saja. Karena masalah kecil, kau ditekan oleh orang tuamu selama 600.000 tahun. Sejujurnya, jika kita berbicara tentang kemampuan, bagaimana kemampuanku bisa dibandingkan dengan 1/1000 kemampuanmu? Aku bahkan bisa menjadi Dewa Hitam dan memiliki status yang sama dengan orang tuamu. Jika kau tidak ditekan, pencapaianmu akan lebih tinggi dariku. Siapa tahu, kau mungkin telah menjadi Yang Mulia Surgawi." Sayang sekali, dia menggelengkan kepala dan tertawa. "Hari ini, kakak bebas. Tidak ada gunanya membicarakan hal-hal yang menjengkelkan ini. Ayo minum." Saat Pangeran Yuming meminum anggurnya, hatinya terasa sedih. Saat itu, kemampuan Putra Langit Yin berada di bawahnya. Dia memiliki keturunan yang baik dan memiliki garis keturunan Dewa Suan dan Dewa Wu. Dia juga bekerja keras dan mengembangkan kultivasi yang kuat. Selain itu, pemahamannya tinggi. Pada akhirnya,
dia ditekan selama 600.000 tahun. Teman kecilnya saat itu sekarang menjadi dewa. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak iri. Putra Langit Yin melihat ekspresinya dan berkata, sekarang kakak sudah bebas, kamu tidak bisa menghabiskan hari-harimu dengan pikiran kacau seperti dulu. Kakak, apa rencanamu untuk masa depan? Pangeran Yuming berkata, ayah memintaku pergi ke alam primordial untuk mencoba peruntunganku. Putra Langit Yin mencibir sambil berkata, apa yang bisa dilihat di alam purba? Itu tempat terpencil, tidak ada manfaatnya pergi ke sana kecuali bekerja untuk Yang Mulia Surgawi Xiao sebagai budaknya. Apakah kau kenal Yang Mulia Surgawi Xiao? Dia murid Yang Mulia Surgawi Yun. Kau pernah bertemu dengannya di masa lalu. Dia memamerkan taringnya pada semua orang dan tidak terlalu peduli pada dewa-dewa kuno dan setengah dewa. Pangeran Yuming teringat pada Yang Mulia Surgawi Xiao dan berkata dengan kaget, itu dia, orang yang ingin kita kalahkan saat itu. Sayang sekali kita tidak punya kesempatan untuk melakukannya karena dia selalu berada di dekat Yang Mulia Surgawi Yun. Itu dia. Putra Surga Yin mendesaknya untuk minum sambil berkata, bajingan seperti dia berhasil menjadi Yang Mulia Surgawi. Dulu, tidak mungkin kemampuannya bisa dibandingkan denganmu. Dia bahkan tidak layak membawa sepatumu. Sekarang, Pangeran Yuming mengangkat cangkirnya dan meneguk anggurnya dalam sekali teguk. Ia semakin tidak senang. Putra Langit Yin mendesaknya untuk minum berulang kali dan memanggil para pejabat dewa dan jenderal dewa untuk maju ke depan untuk bersulang. Ada juga para penyanyi dan penari yang memeluknya, duduk di pahanya, dan terus-menerus bersulang untuknya. Tanpa disadari, Pangeran Yuming mabuk berat. Anggur ini sangat harum, dan bahkan roh primordialnya pun ikut mabuk. Dia minum terlalu banyak dan tertawa serta menangis. Putra Langit Yin sedang mengawasinya. Setelah beberapa saat, Pangeran Yuming jatuh ke atas meja. Kakak, kakak, Putra Langit Yin memanggil 2 kali. Pangeran Yuming hanya bergumam menjawab dengan kepala pusing sebelum ia tertidur. Anggur ini memang kuat, bahkan aku sedikit mabuk. Usaha keras mengumpulkan jiwa para dewa dan menyeduh anggur ini selama bertahun-tahun menggunakan bunga jasper purba. Putra Langit Yin berdiri dengan gemetar. Ia melihat para dewa, penyanyi, dan penari mabuk-mabukan di lantai. Ia bertepuk tangan. Beberapa jenderal dewa bertopeng masuk dari dalam kapal, lalu membungkuk dan berdiri tegap. Bunuh semua orang di kapal kecuali dia dan kirimkan jiwa mereka ke Minggu. Dia akan dibawa ke kamar selir di surga. Akan ada seseorang di sana yang akan menerimamu. Putra Langit Yin berkata dengan jelas, taruh dia di ranjang Nyonya Langit Yu, dan suruh dia tidur bersamanya. Seorang dewa dengan topeng taring perunggu berkata, kalau begitu, Nona Surgawi Yu. Tentu saja membunuhnya. Buatlah seolah-olah itu adalah kematian yang mengerikan. Tubuh bagian bawahnya juga harus diatur dengan tepat. Bagaimanapun, Pangeran Yuming menjadi liar setelah minum dan menyerbu ke kamar selir. Putra Langit Yin mendongak ke langit sambil bergumam, Yang Mulia pasti akan murka. Dia akan membunuh Pangeran Yuming dan berperang melawan Dewa Utara Xuan Wu. Dewa-dewa kuno lainnya tidak akan berkata apa-apa karena ini adalah tindakan yang wajar. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Pangeran Yuming yang sedang tertidur lelap. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Kau pikir orang tuamu menekanmu? Dasar bodoh, mereka melindungimu. Kalau saja mereka tidak menekanmu selama 600.000 tahun, kau pasti sudah mati, bahkan tidak akan bertahan hidup sampai tahun-tahun terakhir era Naga Han. Aku melepaskan cacing-cacing itu untuk menggerogoti tanaman labu, bukan untuk labu itu, tetapi untukmu. Setelah mengawasimu sekian lama, akhirnya aku bisa menarik kembali jaringku dengan dirimu yang terperangkap di dalamnya. Saat dia berbicara, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat sungai surgawi terbelah, dengan mata raksasa di bawahnya. Mata itu sejuta kali lebih besar dari kapal itu. Mata itu berputar dan menghilang. Putra Langit Yin mengerutkan kening. Tiba-tiba, langit terbelah, dan mata raksasa lainnya muncul. Kali ini, matanya jauh lebih besar daripada mata aneh di sungai surgawi itu. Salah, ini terlihat seperti seni ilahi milikku. Namun, itu seharusnya bukan mataku. Terakhir kali aku menggunakan seni ilahi ini adalah di Fengdu. Keringat dingin muncul di dahi Putra Langit Yin. Tiba-tiba dia tersadar. Itu mataku. Roh primordial saya mendeteksi bahwa kesadaran saya sedang terperangkap, jadi ia membuka mata untuk melihat. Lingkungan di sini palsu. Ini ilusi yang diciptakan seseorang untukku. Hancurkan saja. Kesadarannya meledak, langsung menembus seni ilahi kesadaran Kinmu. Penampakan aneh di depannya segera menghilang. Dia melihat bahwa dia masih berada di kapal dengan musik dan tarian yang sedang berlangsung. Dia telah mengangkat cangkir anggurnya dan hendak bersulang untuk Pangeran Yuming.
Seharusnya dia jatuh ke dalam seni ilahi kesadaran Kinmu pada saat ini. Aku bertanya-tanya seni ilahi siapakah yang memenjarakan kesadaranku, sehingga menciptakan ilusi seperti itu bagiku. Mungkinkah itu Yan Shaoqing? Tepat saat dia memikirkan itu, wajah Pangeran Yuming di depannya meledak dalam kemarahan. Gelas anggur di tangannya hancur saat tangannya mengepal menjadi tinju raksasa yang menghantam wajah tampan Putra Langit Yin dengan kuat. Putra Surga Yin dapat dianggap sebagai pemuda tampan yang langka, tidak kalah dengan apoteker. Pada saat ini, setelah dipukul oleh tinju Pangeran Yuming, seluruh wajahnya telah berubah bentuk, hampir cekung ke kepalanya. Karena Pangeran Yuming adalah keturunan Xuan Wu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pukulan ini telah mengeluarkan roh primordial Putra Surga Yin dari tubuhnya. Kapal itu juga hancur berkeping-keping karena serangan yang ganas itu. Pangeran Yuming melancarkan pukulan lagi. Roh primordial Putra Langit Yin telah kembali ke tubuh jasmaninya. 4 istana surgawi muncul dari balik tubuhnya saat ia menangkis pukulan itu secara langsung. Setelah ini, gerbang surgawi Mingdu muncul di belakangnya, menyerap kekuatan mengerikan dari serangan Pangeran Yuming melalui gerbang itu. Ia kemudian terbang mundur, melewati gerbang. Saat ia muncul di balik gerbang, ia telah dikembalikan ke keadaan semula, tanpa cedera apapun pada tubuhnya. Seharusnya bukan Yan Shaoqing. Dia masih di alam langit numinous dan tidak memiliki kemampuan untuk memenjarakan kesadaranku tanpa aku sadari. Mungkinkah Kaisar Merah telah dihidupkan kembali? Kepanikan di wajah Putra Langit Yin menghilang, digantikan oleh ekspresi yakin. Meskipun Pangeran Yuming sangat kuat, ia telah mencapai alam tahta Kaisar 600.000 tahun yang lalu dan kini tak tertandingi olehnya. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah drastis saat dia melihat Pangeran Yuming mengangkat cermin 8 trigram. Ini buruk. Putra Langit Yin bergegas menyerbu gerbang surgawi Mingdu saat kekuatan senjata suci Dewa Xuan meletus. Langit, bumi, guntur, gunung, api, air, rawa, dan angin meledak bersamaan, menerobos gerbang surgawi Mingdu. Gerbang surgawi Mingdu bergetar hebat. Berbagai dunia reinkarnasi di dalam gerbang hampir tertembus oleh kekuatan itu. Bahkan gerbang itu bergetar hingga ada retakan di mana-mana. Pangeran Yuming kembali memobilisasi senjata suci Dewa Xuan. Namun, dia melihat gerbang surgawi Mingdu turun ke Mingdu, menghilang dari pandangan. Yin Chaojin, aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Pangeran Yuming mulai melontarkan kata-kata kasar. Setelah sekian lama, dia pergi dengan marah. Di kutub utara, Dewa Xuan dan Dewa Wu berkumpul untuk pertemuan langka. Mereka memandangi sungai surgawi di Cakrawala. Setelah waktu yang lama, keduanya menghela napas lega dan saling tersenyum. Pada akhirnya, anak bodoh ini berbalik, hampir saja membuat dirinya sendiri masuk ke dalam kutukan abadi. Beruntungnya, dia bertemu dengan Yang Mulia Surgawimu. Dewa Wu tersenyum dan berkata, seni ilahi Yang Mulia Surgawimu memang menakjubkan dan sulit diprediksi. Dewa Xuan memperlihatkan ekspresi khawatir saat dia berkata, seni ilahinya mengingatkanku pada ras yang telah punah. Tatapan mereka bertemu lagi, ekspresi mereka muram. Para ahli penciptaan. Ras kuat yang memperbudak para dewa kuno. Kasih sayang orang tua tidak mengenal batas. Oleh karena itu, Dewa Utara Xuan Wu, sebagai orang tua Pangeran Yuming, menekannya selama 600.000 tahun. Di kereta harta karun naga surgawi, Kinmu sedang berbicara dengan Raja Dewa Langwo. Mereka berusaha keras untuk melindungi putra mereka. Rencana Putra Surga Yin melawan Dewa Utara Xuan Wu sangat gigih, berlangsung selama 400.000 tahun. Namun, ia gagal dan akhirnya mengalami kerugian kecil. Ketika aku melihatnya dengan tekun melepaskan cacing untuk memakan tanaman labu, aku tahu bahwa tujuannya bukanlah 5 panci petir. Tatapan Raja Dewa Langwo berkedip. Ia berkata, saya mendapat kabar dari kota dewa di dekat senjata Dewa Celestial Venerable Yu. 10 Celestial Venerable akan segera mulai bertarung satu sama lain. Saya mendengar ini dari para dewa dan iblis yang menjaga kutub utara. Ini mengerikan. Kinmu sangat bersemangat. Dia bertanya, 10 Yang Mulia Surgawi akan benar-benar berselisih satu sama lain. Ini tentang kulit telur Kaisar Surgawi. Awalnya, ada 6 Yang Mulia Surgawi yang memperebutkannya, dan mereka belum sepenuhnya berselisih satu sama lain. Namun, Yang Mulia Surgawi Hao menyerang dan tidak menyembunyikan identitasnya. Dia ingin ke-6 Yang Mulia Surgawi menyerahkan kulit telur itu. Tentu saja, mereka menolak untuk mengakui bahwa itu ada di tangan mereka. Oleh karena itu, Yang Mulia Surgawi Hao ingin menggeledah tubuh mereka. Meskipun Raja Ilahi Langwo berbicara dengan nada santai, Kinmu dapat merasakan bahaya dalam kata-katanya. Yang Mulia Surgawi Hao ingin memeriksa tubuh mereka.
Yang Mulia Surgawi Xiao, Nyonya Surgawi Qiang, dan Nyonya Surgawi Yan adalah Yang Mulia Surgawi yang terhormat. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, ada wanita di antara mereka. Yang lebih penting, mereka adalah wanita Kaisar Surgawi. 6. Yang Mulia Surgawi tidak dapat menoleransi permintaan Yang Mulia Surgawi Hao. Namun, Yang Mulia Surgawi Huo datang dan mendukungnya. Kekuatan Yang Mulia Surgawi Hao adalah yang terkuat. Bersama dengan dukungan Yang Mulia Surgawi Huo, Yang Mulia Surgawi lainnya tidak sebanding dengan mereka. Raja Dewa Langwo berkata, saat ini, ada arus bawah yang bergejolak di surga, yang sangat berbahaya. 10. Yang Mulia Surgawi berencana untuk memanggil kembali senjata Dewa Yang Mulia Surgawi Yu yang saat ini menekan berbagai surga ke surga untuk mempersiapkan pertempuran. Selain itu, surga di bawah Yang Mulia Surgawi ini sedang memobilisasi pasukan mereka. Banyak pasukan besar dewa dan iblis dikirim dari berbagai surga besar menuju surga. Bahkan 10 penjaga surga dikerahkan. 10 pengawal surga dikerahkan. Hati Kinmu menjadi dingin. Dia berdiri dan mondar-mandir, sambil merenung sambil berkata, salah, 10 penjaga surga surgawi, hutan berbulu kiri dan kanan, bela diri naga, siasat ilahi, kekaguman ilahi, dan bela diri ilahi, semuanya berada di bawah komando Kaisar Surgawi. 10 Yang Mulia Surgawi tidak mungkin dapat memobilisasi mereka. Mereka hanya dapat dimobilisasi di bawah perintah Kaisar Surgawi. Meskipun 10 Yang Mulia Surgawi ini dapat mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, mereka akan saling menghalangi dan tidak dapat memobilisasi 10 penjaga. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Raja Dewa Langwo mengedipkan matanya dan memperhatikan cara dia melangkah. Dia bertanya, apa maksudmu? Pertikaian internal di antara 10 Yang Mulia Surgawi hanya di permukaan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menarik ular keluar dari sarangnya. Kinmu berhenti berjalan saat dia tiba-tiba memukul telapak tangannya dengan tinjunya, menciptakan tamparan keras. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika 10 penjaga surga tidak dimobilisasi, akan ada kemungkinan bahwa konflik ini hanya terjadi di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Namun dengan 10 penjaga, kemungkinan itu sekarang hilang. 10 pengawal surga adalah 10 pasukan terkuat di surga. Mereka masing-masing memiliki spesialisasi sendiri dan berada di bawah yurisdiksi Kaisar Surgawi. Mereka hanya mengakui stempel komandan dan bukan komandan, hanya mematuhi Kaisar Surgawi dan bukan Yang Mulia Surgawi. Dulu, selama era Nagahan, dengan pasukan penjaga hutan berbulu yang terdiri dari 10.000 dewa dan iblis, Wei Suifeng menghancurkan negara hitungan naga, negara yang menjebak permaisuri surgawi di reruntuhan akhir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada banyak hal yang mencurigakan terjadi dalam masalah ini, dan meskipun kekuatan permaisuri surgawi tidak sekuat yang dimilikinya nanti, kekuatan pertempuran dari 10 pengawal surga masih terlihat jelas. Untuk memobilisasi 10 pengawal, Kaisar Langit Kuno harus secara pribadi memberikan perintah. Untuk melakukan itu, 10 Yang Mulia Langit yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit harus mencapai kesepakatan, atau akan terjadi kekacauan. Kalau sampai terjadi pertikaian di antara ke-10 Dewa Langit, maka ke-10 pengawal langit tidak akan bisa dikerahkan. Sekarang, 10 pengawal surga telah dikerahkan. Jadi, ini pasti situasi di mana mereka berusaha menarik ular keluar dari sarangnya. Ini adalah rencana melawan dewa-dewa kuno. Perpecahan antara 10 dewa surgawi dan pertikaian mereka, ini hanya di permukaan. Pada kenyataannya, mereka ingin menarik ular keluar dari sarangnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, dewa kuno manapun yang tidak dapat melihat ini dan berpikir bahwa 10 dewa surgawi sedang hancur, kematian mereka sudah pasti. Tiba-tiba, kereta harta karun naga langit bergetar pelan. Mereka telah tiba di kutub barat. Tepat pada saat ini, suara naga surgawi terdengar dari luar. Yang Mulia Surgawi, kita tidak dapat maju. Para dewa dan iblis yang menjaga di sini telah menutup jalan. Kinmu keluar dari kereta harta karun dan melihat ke depan. Dia melihat pasukan dewa dan iblis yang jumlahnya mencapai puluhan ribu mengelilingi senjata Dewa Celestial Venerable Yu, membangun benteng surgawi. Tembok benteng yang menjulang tinggi itu menyajikan pemandangan yang indah, menghubungkan langit dan bumi. Ada banyak logam di kutub barat, dan benteng surgawi ini terbuat dari logam murni. Tingginya mencengangkan, lebih tinggi dari gunung-gunung di kutub barat. Ketebalannya juga mengejutkan. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengiris pergelangan tangan mereka, menyebarkan darah suci mereka dari luka-luka mereka ke dinding benteng logam. Ada dewa dan iblis yang ahli dalam jimat, yang memegang kuas raksasa sebesar balok dan terbang di sepanjang dinding sambil menggambar jimat di atasnya menggunakan darah suci sebagai tinta.
Berbagai jimat tercetak di dinding, ada yang memancarkan cahaya keemasan atau merah. Di dalam benteng surgawi, tungku berbagai kapal perang dinyalakan. Binatang perunggu raksasa memuntahkan api sepanjang lebih dari 10 mil ke bawah, yang membuat kapal-kapal perang ini perlahan melayang ke udara. Di atas kapal perang, ratusan dewa dan iblis bergerak cepat, mengenakan baju zirah dewa dan mempersenjatai diri dengan senjata dewa saat mereka membentuk berbagai formasi besar di bawah perintah komandan mereka. Di dalam benteng, binatang-binatang raksasa menarik kereta perang awan yang besar, bergerak menuju tembok benteng dengan sekuat tenaga. Kereta-kereta perang ini penuh dengan senjata-senjata dewa. Di kedua sisi jalan, ada banyak apoteker yang mengaktifkan tungku pil yang begitu besar sehingga butuh 10 orang untuk mengangkatnya. Di bawah tungku itu ada naga-naga suci yang menyemburkan api. Para apoteker dari surga masing-masing menjalankan teknik mereka, dengan marah memurnikan pil-pil itu. Ada aliran terus-menerus dari para tabib yang membawa berbagai ramuan ke tungku-tungku itu. Ketika pil roh siap, mereka dikirim ke tembok benteng untuk menyembuhkan yang terluka selama pertempuran. Qin Mu melihat ini dari kejauhan. Para prajurit yang dimiliki oleh surga di kutub barat berjumlah jutaan. Pada saat ini, mesin perang sudah mulai bergerak. Kecepatan pembangunan benteng surgawi itu mengejutkan. Sekalipun langit telah rusak, tingkat kecepatan mobilisasi ini telah membuatnya amat ketakutan. Kecepatan mesin perang surga itu terlalu cepat. Di depan benteng surgawi itu terdapat istana surgawi harimau putih di kutub barat. Pada saat ini, istana surgawi harimau putih sudah mulai bergerak dan maju ke sana. Jelas, Dewa Harimau Putih Barat telah menerima berita tentang pertikaian internal 10 yang mulia surgawi. Dia berencana untuk menangkap senjata paling menakutkan di dunia, senjata suci yang mulia surgawi Yu, sebelum dipanggil kembali ke surga. Tidak semua dewa kuno akan menyadari bahwa ini adalah rencana jahat terhadap mereka. Justru sebaliknya, karena mereka telah menunggu kesempatan setelah sekian lama ditekan. Sekarang kesempatan itu tiba-tiba muncul, memberi mereka kesan bahwa waktu mereka telah tiba. Qin Mu menenangkan diri dan berpikir, Dewa Utara Xuan Wu dapat melihat ini, tetapi Dewa Barat Macan Putih, Dewa Timur Qinglong, Dewa Selatan Zuke mungkin tidak. Jika dia berani menyerang, kematiannya sudah pasti. Di kutub barat, di dalam istana surgawi harimau putih, pasukan besar di bawah Dewa Barat telah dimobilisasi, terbang keluar dari istana surgawi. Di kutub barat, terdapat banyak logam, batu giok, dan binatang aneh. Oleh karena itu, para dewa dan setan kutub barat menunggangi binatang aneh ini. Senjata-senjata suci di tangan mereka dimurnikan dari logam-logam suci dan batu giok yang indah. Binatang-binatang aneh ini menginjak berbagai macam awan berwarna, berlari kencang di langit. Kultivasi binatang-binatang raksasa ini sangat kuat, memunculkan berbagai macam fenomena meteorologi yang aneh. Di dalam fenomena aneh ini terdapat senjata-senjata suci para dewa dan setan kutub barat, memancarkan aura yang dapat menekan langit dan bumi saat mereka menyerang langsung ke benteng surgawi. Sulit bagi Dewa Harimau Putih Barat untuk lolos dari kematian. Raja Dewa Langwo tampak senang saat mengatakan hal itu kepada Qin Mu. Qin Mu meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, naga gendut, Yaner, biarkan naga surgawi menunjukkan wujud asli mereka dan tarik kereta harta karun menuju benteng surgawi. Naga kilin dengan tergesa-gesa menyampaikan perintah itu. 6 naga surgawi itu dengan cepat mengeluarkan teriakan panjang dan agung saat tubuh mereka terus mengembang, berubah menjadi naga emas yang panjangnya ribuan mil. Kaki mereka menginjak awan saat mereka berlari secepat kilat, menarik kereta harta karun naga surgawi menuju benteng. Kereta harta karun itu juga terus mengembang, menjadi lebih berat dan dikelilingi oleh gumpalan awan dan uap yang menguntungkan. Kanopi itu berubah menjadi sepotong surga, menutupi ruang di atas kereta harta karun itu dengan galaksi yang berputar-putar dan cahaya bintang yang menyilaukan. Di bawah, banjir besar memenuhi udara saat mengalir deras, berubah menjadi sungai surgawi. Sungai itu mengalir lurus ke depan tanpa terlihat ujungnya. Ada juga kura-kura dan ular Xuan Wu muncul di bawah kereta, maju bersamanya. Di belakang kereta, burung-burung berwarna merah terang terbang tinggi, meningkatkan kecepatan kereta dengan luar biasa. Burung-burung berwarna merah tua itu mengembangkan sayap mereka sementara gelombang api di belakang kereta itu bersinar dan berkilauan. Gelombang api itu panjangnya 3.000 kaki, tampak sangat indah. Di kereta harta karun, pola harimau putih berkedip-kedip, berubah menjadi 2 harimau putih yang menjadi singgasana Qin Mu. Qin Mu memiliki tubuh jasmani yang besar, seperti dewa yang dapat menekan langit dan bumi. Telapak tangannya menekan kepala harimau putih, wajahnya memperlihatkan ekspresi bermartabat.
Para dewa yang menjaga benteng surgawi menghentikan apa yang tengah mereka lakukan sambil mendongakkan kepala dengan linglung, memandangi kereta harta karun yang tak tertandingi mewahnya itu yang tengah melaju melintasi angkasa. Bolehkah aku bertanya dewa yang mana ini? Jenderal dewa yang menjaga benteng itu buru-buru berlari ke langit dan melemparkan dirinya ke depan kereta, sambil membungkuk saat dia bertanya. Wajah Kinmu diselimuti cahaya suci saat dia memerintahkan, Yaner, Longpi, kibarkan bendera yang mulia surgawimu. Naga Kilin dan Yaner bergegas keluar dari kereta. Naga Kilin mengeluarkan sebuah bendera dan melambaikannya melawan angin, dan ki vital Yaner yang kuat mengalir ke dalam bendera tersebut. Dengan suara desisan, bendera besar itu berkibar tertiup angin, dengan karakter Mu di atasnya. Melihat ini, wajah Jenderal Dewa yang menjaga benteng surgawi di kutub barat berkedut. Ia kemudian membungkuk dan berkata, "Oh, ini yang mulia surgawimu, aku pernah bertemu denganmu sebelumnya." Yang mulia surgawi, aku murid yang mulia surgawi Hong, menjaga kutub barat atas namanya. Saat ini, Dewa Barat Harimau Putih sedang membuat masalah. Yang mulia surgawi, dengan tubuhmu yang tak ternilai, kau seharusnya tidak menempatkan dirimu di tempat yang berbahaya seperti itu. Dengan rendah hati aku meminta yang mulia surgawi untuk menjauh. Kinmu mengulurkan tangannya dan menyibatkan tirai. Tatapannya tertuju pada wajah Jenderal Dewa itu. Dari posisinya yang tinggi, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah aku perlu kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Mundurlah. Keringat dingin muncul di dahi dewa itu. Namun, dia tetap di tempatnya sambil berkata, Yang mulia surgawi, maafkan aku. Aku pernah mendengar bahwa yang mulia surgawi hanyalah seorang dewa. Meskipun statusmu tinggi, kemampuanmu tidak kuat. Para dewa dan iblis di kutub barat sangat kejam. Aku khawatir mereka mungkin akan menyakiti yang mulia surgawi. Dia tidak mundur. Saya hanya ingin menjaga keselamatan Celestial Venerable. Kinmu berkata dengan jelas, apakah Dewa Barat memberontak atau tidak, itu belum dapat dipastikan. Siapa kau yang bisa mengatakan sebaliknya? Mundurlah, dan aku akan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Hong. Jika kau tidak melakukannya, aku akan berurusan denganmu. Bahkan Yang Mulia Hong tidak akan bisa berkata apa-apa. Mata dewa itu berputar liar. Pada akhirnya, dia tidak dapat memutuskan apakah akan menahan Kinmu. Kinmu melihat pasukan besar dewa dan iblis semakin dekat dan mulai merasa cemas. Dia berkata dengan marah, beraninya kau menghalangi jalan seorang yang mulia surgawi. Yaner, kalahkan dia. Yaner terbang dan berubah wujud menjadi seekor burung pipit naga, menerkam dewa itu. Meskipun dewa itu tidak berani bergerak pada Kinmu, dia tidak memiliki pengekangan seperti itu padanya. Dia segera mengeluarkan raungan keras, berubah menjadi dewa iblis dengan kepala singa. Saat dia menggelengkan kepalanya, beberapa kepala singa muncul. Dia berteriak, aku memikirkan keselamatan Celestial Venerable. Karena itu, aku harus menghentikan Celestial Venerable untuk mencegahmu terluka oleh pemberontak. Celestial Venerable, aku minta maaf karena dipaksa bersikap kasar. Kemampuannya sangat kuat, dan banyak istana surgawi muncul di belakangnya. Kultivasinya lebih tinggi dari Yaner. Singa berkepala 9 itu telah menguasai 9 istana surgawi yang agung. Kemampuannya sangat kuat. Ia hendak menaklukkan Yaner ketika tiba-tiba mata di tengah alis Kinmu bersinar terang. Ia tiba-tiba menjadi linglung dan tidak berhasil bereaksi terhadap Yaner, yang mengakibatkan dirinya terluka parah olehnya. 9 kepalanya memuntahkan darah saat ia jatuh dari langit. Berani sekali kau menghalangi kereta Celestial Venerable. Kau pantas mati. Naga Kilin berdiri di atas kepala salah satu naga surgawi. Suaranya menggelegar bagaikan guntur, menggema di seluruh benteng surgawi saat dia berteriak, mengingat kau adalah murid yang mulia surgawi Hong, kami akan mengampunimu. Siapapun yang berani menghalangi jalan yang mulia surgawimu lagi pasti akan dibunuh. Yaner melebarkan sayapnya saat api menutupi langit. Api suci burung vermilion membakar dengan ganas, melelehkan seluruh langit. Dia menyeret ekor naganya yang panjang di belakangnya, menatap tajam ke arah kapal-kapal yang naik di bawahnya. Para prajurit di benteng surgawi merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka tidak takut padanya, tetapi takut pada nama yang mulia surgawimu. Ayo pergi, suara Kinmu terdengar. 6 naga surgawi menarik kereta harta karun itu sambil bergemuruh maju. Tak lama kemudian, kereta itu melewati benteng surgawi, bergerak maju menuju pasukan besar dewa dan setan dari kutub barat. Saat Kinmu melihat pasukan besar kutub barat yang mendekat, dia mendengar suara pertempuran yang menggelegar di depannya. Dia tidak bisa menahan tawa karena marah, menggertakkan giginya hingga mengeluarkan suara berderit. Meskipun Dewa Harimau Putih Barat di Istana Surgawi Harimau Putih melihat kereta dan benderanya, dia akhirnya tidak memanggil pasukannya.
Jelas, dia yakin bisa berhadapan dengan senjata dewa yang mulia surgawi Yu. Raja Dewa Langwo berkata dengan jelas, Dewa Barat sedang mencari kematiannya sendiri dan tidak memberikan pertimbangan pribadi apapun kepada bayi suci itu. Mengapa Anda peduli apakah dia hidup atau mati? Qin Mu bangkit dan berjalan keluar dari kereta harta karun. Dia berdiri di atasnya saat kesadarannya berdesir menuju istana surgawi Harimau Putih. Dewa Barat, yang muliamu datang berkunjung. Tolong panggil kembali pasukanmu. Tidak ada tanggapan dari Dewa Barat di dalam istana surgawi Harimau Putih. Sebaliknya, ketukan genderang perang menjadi lebih keras. Sebuah terompet bernada rendah terdengar, penuh dengan kekuatan yang menembus. Terompet itu diproyeksikan ke seluruh daratan, menyebabkan darah orang-orang naik dan hasrat pertempuran mereka membumbung tinggi. Qin Mu mengerutkan kening. Dia menoleh dan menatap Raja Dewa Langwo, berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah menemukan lokasi istana leluhur. Raja Dewa Langwo mendesah pelan dan berdiri. Ia berkata dengan lembut, bayi suci, kau harus mengerti bahwa para dewa kunolah yang memusnahkan rasku. Dewa Barat ada di antara mereka. Apakah kau yakin ingin aku menyelamatkannya? Jika para dewa kuno dimusnahkan, tidak ada kemungkinan bagi ras penguasa penciptaan untuk bangkit kembali. Qin Mu menatap ke kejauhan dan berkata, sekarang, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika para dewa kuno punah, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melawan langit. Raja Dewa Langwo berdiri di kereta saat kesadarannya berdesir. Seketika, jutaan dewa dan iblis dari istana surgawi Harimau Putih yang menyerbu ke benteng surgawi jatuh dari langit seperti hujan. Kereta harta karun naga surgawi menerobos masuk. Kemanapun kereta itu lewat, para dewa dan iblis dari kutub barat berjatuhan satu demi satu. Namun, mereka tidak terluka, hanya saja formasi mereka terganggu. Di depan gerbang surgawi selatan istana surgawi Harimau Putih, seorang dewa raksasa memukul genderang sebanyak 3 kali. Dua dewa lain yang mengenakan baju besi datang ke gerbang, menggoyangkan lonceng upacara emas yang tergantung di sana. Prajurit di depan gerbang kemudian menurunkan panjinya. Pasukan besar para dewa dan iblis dari istana surgawi Harimau Putih segera berhenti maju. Dewa raksasa di depan gerbang surgawi selatan memukul genderang lagi sebanyak 5 kali. Semua dewa dan iblis istana surgawi Harimau Putih segera mengatur ulang formasi mereka. Dewa raksasa itu memukul genderang lagi. Semua dewa dan iblis segera menyesuaikan persenjataan mereka, menyesuaikan diri dengan rapi satu sama lain. Ketukan genderang berhenti. Di hadapan kereta harta karun naga surgawi adalah pasukan besar dewa dan iblis dari kutub barat. Mereka berdiri tegak di langit, tubuh mereka diam dan pandangan mereka terus menatap ke depan. Langit dan bumi diselimuti oleh aura pembunuh mereka. Melihat hal ini, keenam naga surgawi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Mereka tidak berani terus menerobos masuk. Setelah dimarahi oleh kilin naga, mereka memberanikan diri dan terus maju, tetapi kecepatan mereka sangat berkurang. Qin Mu melihat ke depan dan mendesah. Para dewa dan iblis dari istana surgawi Harimau Putih dapat diperintah dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang cukup langka di militer. Tentu saja, jika itu adalah pasukan perdamaian abadi, melalui penggunaan kesadaran dan rahasia 3 majelis roh primordial untuk memimpin pasukan, mereka akan lebih baik daripada kutub barat. Kereta harta karun naga surgawi akhirnya tiba di luar gerbang surgawi selatan. Qin Mu diam-diam berdiri di atas kereta dan menunggu. Setelah beberapa saat, seorang jenderal wanita datang dan membungkuk. Yang mulia surgawi, yang mulia mengundang Anda. Qin Mu tersenyum ambigu. Saya pernah ke kutub utara dan kutub timur. Dewa Utara Xuan Wu dan Dewa Timur King Long datang untuk menyambut saya secara pribadi. Namun, Dewa Barat sedang duduk di aula langit luminous miliknya. Apakah dia ingin saya maju untuk menemuinya? Jenderal wanita itu memiliki ekspresi serius. Yang mulia mengenakan baju besinya, secara pribadi memimpin pasukan untuk ekspedisi ini. Oleh karena itu, tidak nyaman baginya untuk maju menyambut Anda secara langsung. Qin Mu terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku pamit dulu. Setelah Dewa Barat meninggal, aku akan kembali untuk menyampaikan belasungkawa dan mengambil jenazahnya. Fatih Dragon, putar balik keretanya. Kita berangkat. Dia kemudian kembali ke kereta harta karunnya dan duduk. Naga kilin ragu-ragu sejenak sebelum memerintahkan keenam naga surgawi untuk memutar balik kereta. Tepat pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar. Yang muliamu, mohon tinggallah. Naga kilin menarik tali sambil menatap Qin Mu di kereta. Karena tirai, dia tidak dapat melihat ekspresinya. Suara Qin Mu terdengar dari kereta. Dia berkata dengan jelas, apakah itu Dewa Barat? Seorang wanita berbaju besi muncul dari istana surgawi Harimau Putih.
Di belakangnya ada kepala seekor harimau putih. Harimau itu menundukkan kepalanya sambil menekan cakarnya, tampak seperti siap menerkam. Harimau itu tampak sangat ganas. Kepalanya saja sudah menutupi setengah dari istana surgawi. Wanita itu berpakaian lengkap dengan baju zirah, gagah berani dan heroik. Dia tersenyum. Ya, saya siap. Apakah Yang Mulia Surgawi bisa keluar untuk menemui saya? Tidak, aku tidak bisa. Suara Kinmu terdengar dari balik tirai. Ia berkata dengan nada hambar, saya seorang Yang Mulia Surgawi, datang untuk berkunjung. Anda kurang memiliki etika saat meminta saya untuk menemui Anda di aula langit luminous Anda. Hari ini, saya tidak akan turun dari kereta agar tidak merusak kutub barat Anda. Anda harus naik kereta. Dewa Barat sedikit mengernyit sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Dia menahan amarahnya dan berkata, Yang Mulia Surgawi, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, kudengar di kutub barat terdapat harimau-harimau yang buas dan liar. Harimau itu licik dan penuh kecurigaan. Namun, ketika melihat mangsanya, ia bersukacita, berkonsentrasi penuh pada mangsanya tanpa memperhatikan sekelilingnya. Oleh karena itu, agar pemburu dapat menangkap harimau, ia hanya perlu menaruh seekor domba di depannya. Ketika harimau itu menerkam domba, pemburu akan membunuh harimau itu, yang mengakibatkan harimau itu kehilangan nyawanya. Dewa Barat menjadi marah saat dia menaiki kereta, menyibatkan tirai saat dia masuk. Yang Mulia Surgawi, jika Anda punya saran, mengapa tidak mengatakannya dengan sederhana dan jelas? Pada saat ini, dia menyadari ada orang lain di kereta itu. Tatapannya tertuju pada Raja Dewa Langwo saat dia berpikir dengan bingung, permaisuri surgawi. Dia tercengang. Baju sirah emas di tubuhnya berbenturan dan berdenting saat dia berkata dengan dingin, Yang Mulia Surgawimu dan permaisuri surgawi datang ke sini bersama-sama untuk membunuhku. Kinmu mengangkat tangannya dan berkata, Dewa Barat, silakan duduk. Dewa Barat mendengus dan duduk, tatapannya tetap tertuju pada Raja Dewa Langwo. Tiba-tiba, dia berkata, kamu bukan permaisuri surgawi. Tidak ada bau seperti itu di tubuhmu. Wajah Raja Dewa Langwo tanpa ekspresi saat dia berkata pelan, kalau begitu, menurut Dewa Barat aku ini siapa? West Deity terus menatapnya, seolah sedang meneliti asal-usulnya. Dewa Barat, tahukah kau hari kematianmu telah tiba? Kinmu tersenyum sambil berkata, kau telah mengerahkan pasukanmu, berencana untuk menyerang benteng surgawi di depanmu. Saat kedua pasukan itu bertemu, itu akan menjadi hari kematianmu. Celestial Venerable Home telah merencanakan ini sejak lama, menunggumu untuk masuk ke dalam perangkapnya. Begitu pasukan besar dewa dan iblis kutub baratmu tiba di benteng, roh primordialnya akan memasuki senjata suci Celestial Venerable You. Dalam beberapa ronde, kau akan jatuh di tempat. Dewa Barat mengalihkan pandangannya dari Raja Dewa Langwo. Dia membuka jendela kereta dan melihat senjata Dewa Yang Mulia Surgawi Yu, yang berada di balik benteng surgawi di Cakrawala. Maksudmu Yang Mulia Surgawi Hong sudah ada di sini? Kamu salah. Aku telah menerima berita bahwa, saat ini, 10 Yang Mulia Surgawi berada di surga surgawi saling menghalangi. Mengingat ancaman satu sama lain, mereka tidak dapat melarikan diri. Adapun kamu datang ke sini dengan teman Dao ini, menetas rencana jahat. Aku yakin kamu akan meminta bantuannya untuk menyingkirkanku. Dia tertawa dingin dan berkata, aku bisa merasakan niat membunuhnya. Kinmu berteriak, mengapa aku ingin menyingkirkanmu? Aku tidak punya dendam padamu. Kau perlu meminjam kekuatanku untuk memberimu jalan keluar. Aku juga perlu meminjam kekuatanmu untuk melawan langit. Jika kita bekerja sama, keduanya akan diuntungkan. Jika tidak, kita berdua akan menderita. Perjalananku ke sini adalah untuk menasihatimu agar tidak mencari kematianmu sendiri. Sebenarnya, bukan aku yang melihat rencana jahat terhadap dewa-dewa kuno ini, tetapi Dewa Utara Xuanwu yang benar-benar melihat jebakan ini, oleh karena itu aku mengirimku ke sini untuk memperingatkanmu. Ketika Dewa Barat mendengar bahwa Dewa Utara Xuanwu yang memintanya untuk memperingatkannya, kecurigaannya pun sirna. Dia bertanya, apakah Dewa Utara Xuanwu benar-benar memintamu untuk datang? Kinmu mengangguk sambil tersenyum. Jika Dewa Barat tidak mempercayaiku, kamu dapat mengirim orang-orangmu ke Kutub Utara untuk memverifikasi. Dewa Barat merasa ragu. Dia membuka jendela kereta dan memanggil seorang jenderal Dewa Wanita, memberinya beberapa instruksi. Jenderal Dewa Wanita itu buru-buru membungkuk dan melanjutkan perjalanannya. Kinmu berkata dengan santai, butuh beberapa hari sebelum dia kembali. Mengapa tidak memanggil kembali pasukanmu terlebih dahulu? Ketika Yang Mulia Surgawi Hong menyadari bahwa tidak ada harapan untuk membunuhmu, dia akan tahu bahwa kamu telah mengetahui rencananya. Oleh karena itu, tidak perlu terus bersembunyi.
Aku akan mengajaknya keluar, dan dia pasti akan menunjukkan dirinya. Sudut mata Dewa Barat berkedut. Dia membuka jendela lagi untuk menyampaikan instruksinya. Gong tanda mundur berdenting dari luar, dan pasukan besar Dewa dan Setan dari Kutub Barat mundur. Bahkan penarikan mundur mereka dilakukan dengan tertib. Qin Mu bangkit dan menghampiri Raja Dewa Langwo. Dia membuka jendela lain dan melihat keluar, sambil terus-menerus berseru kagum. Yang mulia surgawimu, apa pendapatmu tentang pasukanku? Dewa Barat tersenyum saat berkata. Qin Mu berkata dengan tulus, memang, mereka adalah prajurit yang kuat, sangat langka di dunia ini. Mereka sedikit lebih rendah dari Eternal Peace, tetapi mereka tetap tidak lemah. Dewa Barat tidak senang. Tempat kecil seperti Eternal Peace juga punya pasukan yang kuat. Yang mulia, perdamaian abadi meneruskan pekerjaan Kaisar Pendiri, dan muridnya telah mengalahkan sang guru. Berdasarkan kekuatan tempur, tentu saja, ia tidak dapat menandingi Kutub Barat. Namun, berdasarkan formasi tempur, Kutub Barat jauh tertinggal. Qin Mu keluar dari kereta harta karun dan berkata dengan suara keras, Yang mulia Surgawi Hong, karena Anda sudah di sini, mengapa tidak menampakkan diri dan menemui kami? Ia mengerahkan kesadarannya. Saat suaranya mencapai benteng surgawi, suaranya berubah menjadi gemuruh guntur. Dewa Barat berdiri di samping jendela, menatap senjata suci Celestial Venerable Yu. Senjata itu tetap diam. Dewa Barat kemudian menatap Qin Mu, yang berada di luar kereta, dan pupil matanya sedikit mengecil. Raja Dewa Langwo terbatuk. Pupil mata Dewa Barat kemudian mengendur saat dia tersenyum. Teman Dao, kamu memberiku perasaan yang akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Raja Dewa Langwo berkata, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Mungkin juga tidak. Tatapan West Deity berkedip. Kamu aneh. Semakin aku melihatmu, aku pikir kamu terlihat seperti. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil lagi. Dia segera menoleh dan melihat senjata suci Celestial Venerable Yu membuka matanya. Gelombang cahaya putih meledak, tampak seperti jembatan cahaya. Kecemerlangannya lebih terang dari 1000 matahari. Jembatan ini jatuh ke gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Harimau Putih, menekan bagian atas gerbang. West Deity mengepalkan tangannya erat-erat sambil mencibir tanpa henti. Seorang tetua berjanggut dan beralis putih, mengenakan jubah putih, tengah berjalan di jembatan cahaya menuju tempat mereka berada. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, tampak bebas dan santai. Namun, tubuhnya tampak sangat berat. Saat dia berada di tengah jembatan, gerbang surgawi selatan Istana Surgawi Harimau Putih tertimpa jembatan hingga runtuh ke tanah dengan suara berderit. Seluruh Istana Surgawi Harimau Putih miring karena tekanan yang kuat, dan terus-menerus turun. Pada saat tetua berjubah putih itu mencapai bagian depan kereta harta karun naga surgawi, Istana Surgawi Harimau Putih telah tertekan hingga mendarat di tanah, sedangkan gerbang surgawi selatan telah tenggelam ke dalam bumi. Dalam keadaan linglung, Dewa Barat memperhatikan sesepuh yang mendekat, tubuhnya sedikit gemetar. Qin Mu membungkuk untuk menyambutnya. Yang mulia Hong, Anda sedang bermeditasi dengan tenang sebelum saya mengganggu Anda. Saya minta maaf atas hal itu. Celestial Venerable Hong buru-buru membalas sopan santun itu, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Saudara Dao, Anda adalah satu-satunya tetua pendiri aliansi surga yang masih hidup. Saat Anda memanggil saya harus bangun. Qin Mu mengangkat tangannya dan tertawa. Dao Friend Hong, mari kita bicara di dalam kereta. Dewa Barat juga menunggumu di dalam. Yang mulia Surgawi Hong membungkuk dan berkata, Saudara Dao, silakan. Qin Mu memasuki kereta diikuti oleh Yang mulia Surgawi Hong di belakangnya. Qin Mu mengundangnya untuk duduk. Celestial Venerable Hong buru-buru membungkuk, duduk hanya setelah Qin Mu kembali ke kursi utama. Dia menangkupkan tangannya, pertama ke arah Dewa Barat, lalu ke arah Raja Dewa Langwo, dan tertawa terbahak-bahak. Saudara Dao, di kereta harta karun kecilmu ini, kamu telah mengumpulkan tokoh-tokoh utama dari era primordial kuno, era kuno yang jauh, dan era sekarang. Ini benar-benar tidak biasa. Dewa Barat berasal dari era primordial kuno, seperti halnya Raja Dewa. Saudara Dao berasal dari era sekarang, sementara aku dari era kuno yang jauh. Piak, sandaran tangan kursi harta karun Dewa Barat telah hancur berkeping-keping saat dia berdiri. Dia menatap Raja Dewa Langwo di depannya, berbicara dengan suara serak. Raja Dewa Purba kuno, duduklah, teriak Qin Mu dengan marah sambil menepuk sandaran tangannya. Dewa Barat menatap Raja Dewa Langwo, lalu menatap Yang mulia Surgawi Hong, dan menyadari bahwa sulit baginya untuk lolos dari kesulitan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus marah saat dia duduk kembali. Kereta harta karun naga langit berguncang hebat saat 6 naga langit di luar meraung.
Kinmu merasakan gelombang rasa sakit. Dudukan harta karun keretaku dihancurkan olehnya, dan salah satu poros keretaku patah. Aku khawatir roda-rodaku juga kempes. Bokong wanita ini sekeras baja. Dia membangkitkan semangatnya, tersenyum saat tatapannya mendarat pada tubuh yang mulia surgawi Hong. Tatapan Kaisar Agung seperti obor yang menyala-nyala. Kau benar-benar bisa mengenali Raja Ilahi. Mendengar hal itu, bulu harimau di sekujur tubuh West Deity berdiri tegak dan membuat ribuan lubang pada baju besinya. Bahkan ujung rambutnya berdiri tegak, menunjuk lurus ke 8 arah. Yang mulia Hong tertawa. Kaisar Agung, siapakah Kaisar Agung itu? Kinmu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Yang mulia surgawi Hong terkekeh. Setelah kembali dari kekosongan besar, saudara Dao sekarang memiliki seorang wanita bersamanya. Namun, wanita ini bukanlah permaisuri surgawi. Ada penguasa penciptaan di kekosongan besar. Oleh karena itu, saya membuat dugaan yang berani bahwa wanita ini adalah Raja Dewa Purba kuno. Mengenai Kaisar Agung, saudara Dao mengatakannya sendiri. Dia mendesah sedih. Saudara Dao berkata bahwa Kaisar Agung bersembunyi di antara kita, 10 yang mulia surgawi. Namun, saudara Dao tidak menyebutkan siapa orang itu, menyebabkan kami saling curiga. Saudara Dao tidak akan curiga bahwa aku adalah Kaisar Agung, bukan? Kinmu memuji, penjelasan Yang Mulia Hong sangat sempurna. Saya terkesan. Yang Mulia Hong tertawa terbahak-bahak. Sambil menatap Raja Dewa Langwo, dia tersenyum dengan mata menyipit. Kalau begitu, apakah wanita ini adalah Raja Dewa Purba? Raja Dewa Langwo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, aku berasal dari era kuno yang jauh, bukan era primordial kuno. Yang Mulia Surgawi Hong berkata, tahun pertama era Naga Han memisahkan era Purba kuno dari era kuno yang jauh. Pembentukan langit surgawi pada tahun pertama era Naga Han menandai dimulainya peradaban kuno yang jauh. Ketika kita mencapai era Kaisar Merah, itulah dimulainya era kuno yang tinggi. Era kuno yang jauh berlangsung selama 560.000 tahun, sedangkan era kuno yang tinggi berlangsung selama 400.000 tahun. Setelah itu, kita tiba di era Kaisar Pendiri, yang merupakan era kuno selanjutnya, yang juga disebut sebagai era kuno. Itu berlangsung selama 20.000 tahun. Era saat ini mencakup runtuhnya era Kaisar Pendiri hingga sekarang, yaitu sekitar 1 juta tahun. Mungkinkah Nona adalah seorang ahli penciptaan yang lahir selama era Naga Han? Raja Dewa Langwo tersenyum manis, dan langsung memikat semua orang di kereta. Mengapa Yang Mulia Surgawi bersikeras bahwa aku adalah ahli penciptaan? Yang Mulia Hong menyentuh lingkaran di ibu jarinya sambil tersenyum tipis. Karena Nona berasal dari kekosongan besar. Selain para ahli penciptaan, hanya ada desa bebas. Anda lahir selama era primordial kuno, dan desa bebas Kaisar Pendiri baru didirikan 20.000 tahun yang lalu, di era kuno akhir. Oleh karena itu, Anda jelas bukan dari desa bebas. Dewa Barat telah menatap Raja Dewa Langwo dengan saksama. Setelah mendengar kata-kata ini, dia menjadi cemas lagi. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, Yang Mulia Surgawi Hong, aku tidak mengundangmu ke sini untuk membahas asal-usul adikku. Karena kau bukan Kaisar Agung, maka tidak penting bagimu apakah dia seorang ahli penciptaan atau Raja Dewa. Aku mengundangmu ke sini untuk memberitahu Dewa Barat bahwa seandainya dia menyerang benteng surgawimu sebelumnya untuk mencuri senjata dewamu, Yang Mulia Surgawi Yu, dia pasti sudah mati sekarang. Hati West Deity menegang saat dia tetap terdiam. Sejak Yang Mulia Surgawi Hong memasuki kereta harta karun, dia telah memegang kendali. Dia telah mengesampingkan masalah rencana jahatnya dan berhasil membangkitkan permusuhan antara dirinya dan Raja Ilahi Langwo. Namun, Kinmu kini berhasil mengubah topik pembicaraan kembali. Saat berhadapan dengan dua rubah tua yang licik ini, West Deity merasa sebaiknya ia tidak mengatakan apapun. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Semakin banyak dia bertindak, semakin cepat dia akan mati. Bahkan bagi Raja Ilahi Langwo yang duduk di sana dengan tenang, dia tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Dia sekarang menemukan bahwa di antara keempat orang di kereta itu, dialah yang paling sederhana. Kinmu bangkit dan berkata, bencana telah dihindari, lenyap menjadi ketiadaan. Yang Mulia Surgawi seharusnya sudah kembali saat itu. Yang Mulia Hong juga berdiri, berpura-pura menjadi orang tua yang baik hati. Ia lalu terkekeh, Saudara Dao, Anda telah menggagalkan rencana saya. Namun, karena Anda adalah senior saya, tidak ada yang dapat saya lakukan. Saya akan membutuhkan Saudara Dao untuk memberi saya kompensasi di masa mendatang. Benar sekali, benar sekali. Kinmu mengantarnya pergi, berkata,
karena aku menggagalkan rencana Dao Friend, aku akan memberimu sepotong informasi sebagai kompensasi. Kaisar Langit Kuno bersembunyi di antara 10 Yang Mulia Langit, begitu pula Permaisuri Langit dan Nyonya Yuanmu. Tubuh Yang Mulia Surgawi Hong sedikit bergetar saat dia berbalik. Dia tersenyum ambigu. Meskipun masuk akal, informasi ini tetap saja mengejutkanku. Ibu Pertiwi sudah sangat sulit dibunuh, belum sepenuhnya ditaklukkan karena dia terus mendatangkan malapetaka. Belum lagi Kaisar Surgawi, yang jauh lebih unggul. Namun, meskipun berita ini cukup berharga, itu tidak cukup untuk mengganti kerugianku. Kutub Barat adalah salah satu dari 4 langit ekstrim. Menjadi salah satu dari 4 kutub alam semesta, itu jelas bukan hal yang tidak penting. Kinmu berkata dengan santai, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Gong Yun juga termasuk dalam 10 Yang Mulia Surgawi? Apakah itu cukup? Siapa Gong Yun? Yang Mulia Surgawi Hong bertanya dengan bingung, kecuali jika itu Yang Mulia Surgawi Gong. Kinmu menatapnya, memperhatikan ekspresinya yang halus. Dia tidak dapat melihat adanya penyembunyian di pihaknya. Gong Yun juga disebut Sinfu, dan dia adalah salah satu dari 3 Raja Dewa di era primordial kuno. Dia adalah istri Kaisar Agung dan memiliki Kaisar Dewa Langsuan dengan Kaisar Surgawi kuno. Hati Yang Mulia Surgawi Hong bergetar. Dia terkekeh. 10 Yang Mulia Surgawi sebenarnya punya banyak urusan yang mencurigakan. Tak disangka aku telah menyebut mereka sebagai teman daoku selama ratusan ribu tahun. Aku sebenarnya tidak tahu sejarah mereka. Aku telah belajar dan mendapat banyak manfaat darimu. Kinmu masih tidak bisa melihat ada yang salah dengan ekspresinya. Dia diam-diam berpikir, inilah yang disebut kepala desa sebagai orang tua dan berpengalaman. Tidak membocorkan permainan, tidak terduga. Teman Dao Hong, kali ini aku telah menggagalkan rencanamu, dan sulit untuk memberimu kompensasi yang layak dengan 2 informasi ini. Di masa depan, aku pasti akan membalas budi ini. Kinmu berkata dengan penuh ketulusan, sahabat Dao, kesampingkan dulu Kutub Barat dan kunjungi lagi di masa depan. Yang Mulia Hong tersenyum. Bukannya aku tidak percaya pada saudara Dao, tetapi karena kamu berutang budi padaku, aku ingin kamu memberikan janji tertulis. Kinmu mengeluarkan kertas dan kuas lalu menuliskan janjinya. Yang Mulia Hong melayang setelah mengambil ikrar tertulis. Kinmu memperhatikan kepergiannya. Kemudian dia kembali ke kereta dan melihat bahwa Dewa Barat masih menatap Raja Dewa Langwo. Raja Dewa Langwo memiliki ekspresi acuh tak acuh, membiarkan Dewa Barat menatapnya dengan bebas. Kinmu duduk dengan ekspresi lesu. Dewa Barat berkata dengan dingin, kalau begitu, Yang Muliamu, apakah wanita ini seorang ahli dalam menciptakan? Cukup. Kinmu menjadi marah dan berteriak, jika bukan karena tindakan gegabahmu, ingin merebut senjata suci Celestial Venerable Yu, apakah aku akan bersikap pasif di hadapan Celestial Venerable Hong? Aku bahkan telah memberinya janji tertulis, berutang budi padanya dan tidak tahu bagaimana cara membalasnya di masa depan. Aku telah membantu melindungi Kutub Barat dan hidupmu. Apalagi yang kau inginkan? Dewa Barat tersipu dan tersenyum. Dasar biadab, kenapa kau mudah sekali marah? Kau tidak punya kehalusan. Orang-orang mengatakan bahwa Yang Mulia Surgawimu licik seperti rubah dan licik seperti kelinci. Menurutku kau lebih seperti singa, menakut-nakuti orang sampai jantung mereka berdebar kencang. Ekspresi Kinmu melembut saat dia berkata dengan lembut, aku tidak kehilangan kesabaran, tetapi aku khawatir tentang keselamatan suster Dewa Barat. Jika tidak, apakah aku berani menyinggung Yang Mulia Surgawi Hong dan menggagalkan rencananya? Suster, tolong jangan marah padaku. Dewa Barat berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, kali ini, aku memang terlalu gegabah. Itu salahku. Untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Terimalah permintaan maafku. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar membungkuk pada Kinmu untuk meminta maaf. Kinmu terkejut, dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Dewa-dewa kuno seringkali sombong dan angkuh. Meskipun Earth Count dan Kinmu memiliki hubungan yang baik, dia masih memiliki kesombongan dewa kuno di dalam dirinya dan tidak terlalu peduli dengan makhluk poskelestial. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Ada beberapa orang yang seperti Dewa Timur Qinglong. Dia tidak hanya memandang rendah makhluk pasca surgawi, dia bahkan memperlakukan anak-anaknya sendiri sebagai alat tanpa memikirkan hubungan kekerabatan. Dewa Barat, Harimau Putih, adalah pengecualian di antara para dewa kuno. Dia adalah orang yang lugas, memiliki keberanian untuk bertindak dan berbicara terus terang. Ketika dia salah, dia akan mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, dia disukai. Ini bukan salahmu. 10 Celestial Venerable terlalu licik.
Kinmu mengundangnya untuk duduk. Aku terlalu khawatir tentang keselamatan kakak, jadi aku memprovokasi dan merencanakan sesuatu terhadapmu tanpa memikirkan perasaanmu. Aku juga meminta maaf kepadamu. Dewa Barat tidak duduk. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, karena kursi harta karunmu telah kuhancurkan, kursi itu tidak dapat digunakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, kursi yang dia duduki langsung berubah menjadi bubuk. Wajah Dewa Barat sedikit memerah. Aku akan mengganti rugimu. Yang mulia surgawi, jangan terlalu bersemangat untuk pergi. Aku punya banyak pengrajin terampil di Kutub Barat. Aku akan meminta pekerja surgawi di istanaku untuk memperbaiki kursimu. Aku jamin kursimu akan lebih mewah dari sebelumnya. Kinmu menghela napas lega. Kalau begitu, aku harus merepotkan kakak. Aku berencana untuk pergi ke Kutub Selatan secepatnya, untuk memeriksa apakah kakak Suke dapat bertahan hidup dengan selamat melalui musibah ini. Susu jauh lebih pintar dariku. Aku mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia pasti bisa. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dewa Barat keluar dari kereta harta karun dan melihat ke bawah. Dia menjulurkan lidahnya ketika melihat roda-rodanya juga telah hancur. Di dalam kereta, Kinmu mengulurkan tangannya ke arah Raja Dewa Langwo, yang tidak bergerak. Dia tidak mengulurkan tangannya dan memasang ekspresi tidak senang. Kinmu terus mengulurkan tangannya, tetapi Raja Dewa Langwo menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan meletakkan tangannya di telapak tangan Kinmu. Kinmu menariknya dengan lembut. Raja Dewa Langwo menarik tangannya dan berjalan ke arah luar kereta. Tuan Qin, haruskah aku memanggilmu dengan sebutan bayi suci atau yang mulia surgawimu? Kinmu menyibak tirai dan tersenyum. Kakak sedang marah. Kamu terlihat seperti manusia saat sedang marah. Raja Dewa Langwo menghela napas dan berjalan keluar dari kereta harta karun. Kau masih belum menjawab pertanyaanku. Dewa Barat memerintahkan para dewa istana surgawi Harimau Putih untuk mencabut gerbang surgawi selatan, yang terkubur di bawah tanah. Banyak prajurit mengerahkan roh primordial mereka, menarik pada saat yang sama. Akhirnya, mereka mengangkat istana surgawi itu. Istana surgawi perlahan naik ke udara. Dewa Barat berjalan di depan mereka ke dalam istana, sambil melepaskan baju besinya. Kakakmu dan adik perempuan itu, masuklah dulu. Aku akan ganti baju. Karena aku terlalu gugup tadi, baju-baju ini sekarang robek. Teman-teman, undanglah kakak dan adikku ke kolam giok. Saat dia terbang dengan kecepatan tinggi, Kinmu, Raja Dewa Langwo, Naga Kilin, dan Yaner berjalan ke istana surgawi Harimau Putih. Beberapa jenderal wanita berada di depan mereka, memimpin jalan. Para jenderal wanita dari Kutub Barat ini juga melepaskan baju zirah dewa mereka saat berjalan. Di balik baju mereka, warna-warni dan bentuk tubuh mereka memikat. Baru pada saat itulah Kinmu menyadari bahwa di istana surgawi, sebagian besar adalah wanita dan hanya sedikit pria. Bahkan para jenderal yang memimpin pasukan dalam pertempuran adalah wanita. Ini hanyalah pasukan pahlawan wanita yang cantik. Saudari, aku adalah yang mulia surgawimu dan bayi suci. Kinmu sedang mengagumi pemandangan istana surgawi Harimau Putih. Ia merasa seolah-olah telah memasuki kamar seorang wanita. Istana surgawi ini dihias dengan warna-warni. Di mana-mana terdapat pikiran-pikiran hati-hati seorang wanita. Bahkan aula istana pun dihias dengan elegan. Ada bunga-bunga segar di setiap sudut, sementara tanaman merambat tergantung di dinding istana. Saya tahu bahwa ada perseteruan yang mendalam antara para penguasa penciptaan dan para dewa kuno. Namun, saat ini, kita tidak punya pilihan selain berlatih untuk bertahan hidup. Saya tidak hanya harus membantu para penguasa penciptaan mencari jalan untuk bertahan hidup. Demikian pula, saya harus membantu umat manusia dan perdamaian abadi mencari jalan untuk bertahan hidup. Kinmu menunjukkan senyum tulus. Aku adalah bayi suci dari para ahli penciptaan. Aku juga adalah yang mulia surgawimu dari umat manusia. Mereka tiba di kolam giok dan melihat banyak pengrajin bergegas keluar. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan untuk memperbaiki kereta harta karun naga surgawi. Kinmu terkejut karena pekerja surgawi Kutub Barat juga perempuan. Mereka membawa tungku besar di punggung mereka sambil memegangi kotak-kotak penyimpanan mereka. Pakaian mereka sangat mirip dengan kakek bisu. Kakek bisu pasti suka cewek bertubuh kekar. Sejak kecil, dia sudah mengajarkanku bahwa cewek bertubuh kekar adalah yang tercantik. Kinmu sangat gembira. Aku ingin tahu apakah Dewa Barat akan setuju jika aku meminta beberapa pekerja surgawi Kutub Barat padanya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Dewa Barat keluar dengan pakaian barunya. Matanya berbinar saat dia menatapnya, berpikir dalam hati, benar-benar ada dewa kuno yang begitu mengagumkan.